Saya jawab ya. Boleh, siap. Oke. Yang pertama tadi menanyakan bahwa ada dua pertanyaan yang menanyakan bagaimana Jakarta menanggapi, apakah Jakarta akan menanggapi atau sikap Jakarta seperti apa. Sikap Jakarta itu tergantung rakyat Papua. Kalau rakyat Papua itu terus-menerus, ini kan politik ya. Rakyat Papua menyampaikan sikap politik. Menolak atau menolak terhadap status otonomi khusus Papua itu adalah penolakan dalam konteks sikap politik resmi rakyat Papua. Karena itu menyangkut tentang kepercayaan publik. Menyangkut tentang legitimasi rakyat. Jadi kalau penolakan rakyat Papua terhadap kegagalan otonomi khusus itu sudah 20 tahun sudah gagal. Oleh karena itu kalau rakyat Papua mau menerima otonomi khusus, maka mau menerima sebuah kegagalan di Papua. Karena itu penolakan rakyat Papua terhadap otonomi khusus itu adalah sebuah fakta, sebuah realitas, ya, sebuah kebenaran. Karena itu sikap politik rakyat Papua itu mesti didengar oleh pemerintah pusat. Karena kalau pemerintah pusat tidak mau mendengar, maka legitimasi terhadap otonomi khusus itu jadi rendah. Tidak akan bisa apa-apa karena rakyat Papua akan menyatakan bahwa otonomi khusus yang berikutnya itu adalah kebijakan politik pemerintah pusat. Oleh karena itulah maka Jakarta mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mendengar sikap rakyat Papua. Makin banyak mahasiswa menyampaikan sikap terhadap otonomi khusus, rakyat menyampaikan hal yang sama, elemen-elemen agama menyampaikan hal yang sama, atau aktivis menyampaikan hal yang sama terhadap sikap status otonomi khusus, maka rakyat Papua, rakyat pemerintah pusat itu pasti akan melihat mengikuti keinginan rakyat, pasti mendengar dan merespon keinginan rakyat Papua. Kalau rakyat Jakarta tidak mau merespon dan mendengar keinginan rakyat Papua, maka legitimasinya menjadi rendah. Itu akan jadi problem yang paling serius pada masa-masa yang akan datang. Saya kira itu ada. Jadi intinya adalah sikap rakyat Papua adalah sikap politik. Maka kalau sikap rakyat Papua menolak, maka itu penolakan secara politik, dan penolakan ini harus mau tidak mau Jakarta harus mendengar. Nah, kalau rakyat Papua sudah tolak, baru Jakarta memaksakan otonomi khusus, legitimasi otonomi khusus periode berikutnya itu pasti rendah, dan rakyat Papua akan abaikan, dan pasti itu menjadi dasar untuk melakukan perlawanan yang lebih masif di Papua. Untuk itu Jakarta tidak bisa abaikan sikap dan kehendak rakyat Papua yang menolak otonomi khusus Papua. Kemudian setelah menolak, apa yang mereka mau ingin sampaikan kepada pemerintah pusat? Maka mau tidak mau, rakyat Papua harus menyampaikan keinginannya apa. Rakyat Papua maunya apa. Itu harus juga mengutarakan. Tidak hanya sekedar menolak, tetapi juga harus ucapkan keinginannya apa. Rakyat Papua inginnya apa. Ini kan negara demokrasi. Ya, ini kan semua dunia pasti akan tahu. Ya, penolakan ini pun melalui informasi teknologi, melalui media-media, melalui media sosial, media-media mainstream seluruh dunia juga sedang ikuti. Bahwa legitimasi terhadap otonomi khusus jadi makin titik paling rendah pada posisi hari ini karena kegagalan demi kegagalan. Karena itu, maka sikap rakyat Papua itu, Jakarta tidak mungkin dia meskipun dia diam, tapi dia tahu bahwa rakyat Papua menolak. Meskipun dia diam.
Dan dunia internasional juga tahu bahwa rakyat Papua posisinya adalah menolak otonomi khusus berikutnya. Legitimasi rendahnya legitimasi terhadap otonomi khusus yang berikutnya itu pasti kalau Jakarta tidak merespon maka kerugian besar. Oleh karena itu Jakarta harus menyampaikan jalan keluar, apa yang Jakarta harus menawarkan keinginannya kepada rakyat Papua. Rakyat Papua harus mengucapkan keinginannya kepada pemerintah pusat. Apa maunya oleh Jakarta kepada rakyat Papua, apa maunya Jakarta kepada pemerintah pusat. Tentu tidak dalam kapasitas tidak mau terhadap otonomi khusus, karena data-data telah menunjukkan otonomi khususnya gagal. Maka Jakarta harus menawarkan yang lebih progresif dari otonomi khusus. Dan Papua harus menawarkan juga alternatif menurut pendapat dan pandangan mereka kepada pemerintah pusat. Saya kira komunikasi dan dialogis yang bisa dibangun secara bermartabat itu bisa dilakukan. Apakah dilakukan di dalam konteks relasi antara negara dengan rakyat? Tidak, karena Papua ini agak memiliki tidak hanya sekedar keinginan yang diminta oleh rakyat Papua itu adalah melampaui sekedar pembangunan, melampaui sekedar ekonomi, melampaui sekedar dari itu. Yang diinginkan rakyat Papua itu adalah lebih daripada sekedar itu. Karena itu maka kalau ada keputusan babak berikutnya yang diinginkan oleh Jakarta dan yang oleh rakyat Papua, yang diinginkan oleh Jakarta dan yang diinginkan rakyat Papua itu harus betul-betul disaksikan oleh pihak-pihak yang bisa menilai. Harus ada orang yang menilai apa keinginan setelah pasca otonomi khusus ini. Bahwa otonomi khusus itu sendiri tidak bisa menjadi alat tawar Jakarta karena posisinya sudah gagal dan rakyat Papua sudah tolak itu. Begitu. Siap, terima kasih banyak Kakak Natalis sudah mencoba menjelaskan kepada kita semua langsung sekaligus 5 pertanyaan. Dan saya pikir itu sudah sangat jelas sekali. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kakak Natalis.